Selamat pagi, Pak Hari dan teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Korelasi Hubungan Pembangunan Manusia, Emisi Karbon, Internet User, dan Total Greenhouse terhadap Konsumsi Global. Saya Yovanka Kezia dan teman saya Diva Rea. Next. Pendahuluan, konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi memberikan dampak besar terhadap lingkungan, terutama melalui peningkatan emisi karbon dan total greenhouse, yang sebagian besar bersumber dari aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. IPM yang tinggi cenderung mendorong daya beli dan konsumsi, sementara penggunaan teknologi digital mempercepat penggunaan energi. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap konsumsi serta berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan yang menjadi landasan utama dalam penelitian kami. Next. Lalu tinjauan penelitian kami didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang kami ambil. Pertama, dengan variabel dependen PDB per kapita, lalu independen emisi CO2 dengan hasilnya signifikan positif. Lalu yang kedua dengan intensitas CO2 dengan presentase penggunaan internet dan hasilnya juga signifikan positif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian menggunakan model ekonometrika 4. Yang pertama, model 1 Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X1 kuadrat ditambah error. Dan lalu untuk model 2-nya adalah penambahan dari model 1 dengan X2. Lalu model 3 penambahan model 1 dengan X3 dan begitu juga pada model 4. Keterangannya kami memakai Y pada tahun 2022 consumption, X1 Human Development Index, X2 Internet User, dan X3 Total Greenhouse. Lalu pada hasil pembahasan pada tabel 1 memperlihat pengaruh HDI terhadap konsumsi dan berdasarkan hasil regresi ini, HDI memiliki koefisien yang positif dan signifikan terhadap konsumsi. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi indeks pembangunan suatu wilayah, maka konsumsi masyarakat di wilayah tersebut juga cenderung meningkat. Lalu pada tabel 2, emisi menambahkan X2 karbon, emisi karbon juga berpengaruh positif terhadap konsumsi. Negara-negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi ini umumnya menghasilkan emisi karbon yang lebih besar. Teori Kustedt pada ini tidak relevan dengan kenyataan di tabel 2, di mana negara maju semakin merusak dan inovasi ramah lingkungan yang dikerjakan juga hasil dari perusakan lingkungan. Seperti contohnya inovasi mobil listrik yang menciptakan baterainya dengan batu bara. Lalu pada tabel 3 kami menambahkan variabel baru, yaitu internet akses. Jika kami menambahkan variabel baru, X1 HDI tidak berubah dan kurvanya masih membentuk U-shape. Lalu kami membandingkan dengan negara tidak kaya dan kaya, di mana negara kaya secara parsial mendukung teori Kuznets, tetapi belum bisa berdampak signifikan pada global, sehingga kurva negara global masih introvert U-shape, atau berbalik dengan teori kurva Kuznets. Next. Lalu pada tabel 4, kami menambahkan lagi variabel baru, yaitu greenhouse, di mana X1 juga tidak berubah kurvanya, masih berbentuk U-shape. Kami juga membandingkan dengan negara tidak kaya dan kaya, di mana negara kaya juga masih mendukung parsial kurva Kuznets, dan negara tidak kaya masih berlawanan dengan kurva Kuznets, dengan R-square 75% pada global. Next. Lalu scatter plot kami yaitu HDI terhadap konsumsi di mana membentuk U-shape dan berlawanan dengan kurva Kuznets, menunjukkan bahwa belum ada titik balik yang terjadi pada global. Next. Lalu kesimpulan dari penelitian kami yaitu variabel X1 HDI menunjukkan pola konstan terhadap konsumsi, bahkan ketika dikombinasi dengan variabel independen seperti industri karbon, penggunaan internet, dan total greenhouse. Tidak ada perubahan bentuk, tetap pada U-shape. Namun demikian, data tahun 2022 yang dianalisis dalam penelitian ini tidak melihat teori Kuznets diberlakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beragam faktor struktural, sosial, teknologi, dan kebijakan lain yang mempengaruhi dinamika konsumsi dalam kaitannya dengan pembangunan manusia. Untuk mencapai titik balik yang dimaksud Kuznets, penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih luas serta metodologis yang lebih kompleks. Demikian penelitian kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.